Makan tuh berkelanjutan, makan tuh berkelanjutan, RUU ini, RUU itu, makan tuh berkelanjutan. Tahu kan ya, kalimat-kalimat ini keluar dari siapa? Iya, keluar dari para pendukungnya 01 dan 03 yang kemarin kalah Pilpres. Ini menunjukkan kalau sebenarnya kalian itu masih sakit hati ya, karena pilihan kalian kalah. Iya, atau masih belum menerima atau gimana gitu. Jadi bawaannya tuh kayak bawa-bawa 02 terus gitu ya. Kalian kan mengkritik kebijakan Jokowi ya kan, sama orang-orang yang duduk di sana tuh gedung DPR gitu. Ya terus kenapa dibawa-bawa lagi tuh 02? 02 dilantik belum, kerja belum, mengeluarkan kebijakan juga belum gitu. Ya sabar aja dulu. Kalau emang kritik Jokowi ya kritik Jokowi, nggak usah bawa-bawa 02. Gue tanya sekarang, kalau misalkan nih kemarin yang menang Pak Anies gitu, ini kan kebijakan-kebijakan ini kan tetap keluar karena Pak Anies juga belum kerja, belum dilantik, belum ngapa-ngapain gitu loh. Ya nanti sabar ya. Kalau mau mengkritik Prabowo Gibran nanti abis Oktober, sabar dulu bentar lagi ya. Kalau mau nyolain pendukungnya 02 juga bebas, terserah, bebas kalian, tapi sabar nanti abis Oktober. Karena kalau kalian seperti ini terus, kelihatan banget kalau masih sakit hatinya, beneran gak bohong. Sebenarnya ini bukan persoalan sakit hati atau tidak, bukan tentang pendukung 01, 02 atau 03. Itu tidak penting, tetapi kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat semakin sengsara, nah itu yang perlu kita fokuskan. Ya. Misalnya salah satu contoh adalah Tapera ini, ya potong gaji 3%. Emang itu hanya potong dari pendukung 02 aja, tapi semua rakyat Indonesia, baik pendukung 1, 2, 3 semuanya kena kebijakan itu. Ya. Jadi hentikanlah senyum-senyum kemunafikan yang dimana Anda juga sebenarnya dalam hati mengakui bahwa pemerintah kita saat ini ada beberapa hal yang kebijakan-kebijakan itu justru malah membuat rakyat ini makin sengsara ya, tetapi Anda membungkusnya itu dengan senyum kemunafikan. Oke guys, kita lihat dulu komentar atau reaksi dari netizen berikut ini. Itulah kesalahan berpikir para pendukung Prabowo. Diiming-imingi dengan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, tapi pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa, mirisnya bumi manusia. Apakah bangsa Indonesia ini lahir hidup di dunia itu untuk makan? Mereka makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Tepuk tangan yang pada Roja. Iya, pemerintah harus membentuk satu sektor pemerintahan baru, yaitu Kementerian Makan-Makan. Biar makan gratis kan? Artinya di dalam ketegangan urgensi biaya pendidikan yang mahal, mereka hadir dengan janji politik bahwasannya kita akan gratiskan makan siang, kita akan berikan susu gratis. Segera lantik Prabowo jadi menteri makan-makan. Jangan lantik Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Ini yang harus kita ketahui. Dan ini siapa yang harus disalahkan? Yang harus disalahkan adalah kebijakan negara, karena negara tidak mampu menciptakan pendidikan yang layak untuk masyarakat. Pemerintah hari ini hadir hanya membutuhkan masyarakat di TPS 3 menit. Itu pun setelah itu tidak diperdulikan lagi. Itulah kesalahan berpikir para pendukung Prabowo. Diiming-imingi dengan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, tapi pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa, mirisnya bumi manusia. Apakah bangsa Indonesia ini lahir hidup di dunia itu untuk makan? Mereka makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ini satu keanehan. Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Tepuk tangan yang pada Roja. Iya, pemerintah harus membentuk satu sektor pemerintahan baru, yaitu Kementerian Makan-Makan. Biar makan gratis kan? Artinya di
dalam ketegangan urgensi biaya pendidikan yang mahal, mereka hadir dengan janji politik bahwasannya kita akan gratiskan makan siang, kita akan berikan susu gratis. Tapi kan yang harus kita pikir ini adalah impact, efek domino daripada itu semua. Dan apabila kebijakan itu kita biarkan, maka reformasi yang sebagaimana kita sudah lampirkan di pamflet ini hanya iming-iming semata, hanya sesuatu yang semu. Reformasi itu jiwanya adalah pergerakan, perlawanan. Reformasi lahir karena perlawanan kaum tertindas. Reformasi lahir karena tidak adanya kebebasan berpendapat, berekspresi, kebebasan pers pada masa itu. Adanya otoritarianisme. Itulah yang harus kita lawan. Jadi pesan terakhir dari saya, Bang, ya. Ini terakhir dari saya. Pesan terakhir dari saya untuk kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpikir bahwasanya yang layak mendapatkan pendidikan dan mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi itu hanya orang-orang yang memiliki biaya yang besar, orang-orang yang berasal dari feodal, orang-orang yang berasal dari kapital. Tapi kita juga orang-orang yang masyarakat ekonominya menengah ke bawah, kita juga masih berhak mendapatkan pendidikan. Terus terang, orang tua saya bukan pegawai, orang tua saya bukan pebisnis, tapi saya sampai hari ini masih berdiri sebagai seorang mahasiswa yang masih mempertahankan independensinya. Kunci daripada perjuangan adalah ikhtiar dan jangan pernah menyerah. Saya sudah kehabisan kata-kata sebenarnya dengan rezim Jokowi. Intinya, tumbangkan rezim Jokowi, jadikan segera lantik Prabowo, jadi menteri makan-makan. Jangan lantik Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan, dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Billahi taufiq wal hidayah. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan datang dari Jokowi, Prabowo, Gibran, Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, dan kroni-kroninya. Dan rakyat Indonesia selalu menjadi korban. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Maju terus dan menang tanah air atau mati, sebab mundur adalah pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat berani sekali guys ya. Mahasiswa memberikan kritikan yang sangat pedas kepada pemerintah kita guys. Guys ya, kalau kita berbicara soal pendidikan tinggi ya, kemarin itu Pak Nadiem sendiri, Menteri Pendidikan, menyatakan bahwa kuliah itu kebutuhan tersier ya. Kebutuhan, bukan kebutuhan yang mutlak, yang penting banget ya. Jadi kebutuhan nomor 3, nomor 4, nomor sekian ya. Jadi nggak terlalu urgen-urgen amat ya. Nah, di sini dapat saya nyatakan bahwa apakah kebodohan itu sengaja dipelihara di negeri kita ya. Apakah kemiskinan, mental miskin juga sengaja dipelihara oleh negara kita ya. Sehingga seakan-akan para penguasa di negeri kita ini, mereka tidak ingin ketika rakyat kita itu mendapatkan program pendidikan yang bagus, yang tinggi ya. Nanti kalau banyak orang yang pintar ya, mereka bingung, nanti banyak kritikan yang masuk untuk pemerintah kita. Kalau kita hitung nanti bahwa di suatu daerah kan apa gue bilang, makanya jangan percaya omongan-omongan pengkhianat, jangan percaya omongan-omongan para koruptor, para pencuri duit rakyat, tapi malah kalian percaya, malah kalian banggakan. Inilah akibatnya. Gara-gara kalian pendukung 02 yang jahanam bego, semua kena. Sekarang apa yang terjadi? Betul nggak? Ini pelanggaran HAM, penculik, tapi kalian mau jadikan untuk memimpin negara. Kalian ingin Indonesia ini menjadi maju, menjadi Indonesia emas. Emasnya memang ada, tapi dikorek untuk keluarganya, untuk sekutu-kutunya. Sekarang gara-gara kalian dan Jokowi ingin memotong gaji pekerja ataupun gaji karyawan di Indonesia, dikarenakan untuk membayar hutang ke luar negara. Ini salah siapa?
Ini salah kalian para pendukung 02 yang bego, para pendukung 02 yang tolol, para pendukung 02 yang dungu. Ada yang dengar 02 ini? Komen saya, atau DM saya. Gara-gara kalian hancur Indonesia ini kalian buat. Kalian merelakan pengkhianat, pencuri duit rakyat, pelanggaran HAM, anak haram konstitusi. Kalian membiarkan mereka untuk berkuasa di Indonesia. Salam perubahan dan merdeka. Oke Pak Geng, hari ini Jepang lumayan cerah, tapi sebentar lagi kayaknya hujan juga memang. Di sana awalnya udah mulai gelap. Dan di perkiraan cuaca juga lumayan gelap memang. Lumayan gelap. Di perkiraan cuaca hari ini juga nanti sore akan datang hujan. Cile akan datang hujan. Oke Pak Geng. Ya, aku cuma mau bilang sama kalian selamat buat buat program pemerintah yang akan datang nanti, yang akan diwajibkan tapera, yang buat karyawan swasta itu dipotong 2,5% dari gajinya, dan karyawan PNS 3% kalau aku tidak salah ya gitu. Jadi aku 2 kali dukung Jokowi gitu, tapi di akhir periodenya ini sebenarnya aku kecewa dengan apa yang terjadi di negara kita. Ya terserah sih kalian mau bilang aku itu pendukung 01 apa pendukung 03, baik itu Anies atau Ganjar, silahkan, nggak apa-apa. Cuman yang jadi permasalahan bagiku, aku cukup kecewa mulai dari keputusan MK yang menurunkan batas umur untuk capres dan cawapres, dan sekarang ditambah lagi dengan keputusan MA menurunkan batas umur calon wakil gubernur dan gubernurnya. Ya silahkan kalian berpikirnya, yang penting programnya bagus, mereka bagus memimpin gitu. Cuman berpikirlah, negara kita negara demokrasi. Nggak baik kalau negara kita akan dipimpin oleh keluarga atau satu keluarga. Nanti mereka akan baik pertama ini, karena belum mencapai itu. Tapi ketika nanti udah mereka naik semua, mereka di gubernur, mereka presiden, mereka wali kota, semuanya mereka, habislah kita sebagai rakyat. Gak ada lagi namanya demokrasi. Camkan itu. Mudah-mudahan videoku ini nggak di take down. Oke? Ciao. Turunkan tanganmu, Jenderal. Siapa lagi yang kau hormati di negeri ini? Tak layak kau memberi penghormatan kepada pengkhianat yang mengotori perjuanganmu. Terima kasih atas perjuanganmu, Jenderal. Nyawa, darah kau berikan untuk kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu telah diselewengkan oleh pejabat yang rakus kekuasaan dan kekayaan. Kini kemerdekaan hanya dirasakan untuk bangsawan, merdeka untuk hartawan, merdeka untuk jutawan, tapi tidak merdeka untuk rakyatmu yang termarginalkan. Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Udahlah, daripada banyak ngebacot, penyesalan itu kan selalu datang terakhir. Kalian ikutin aja negara barat. Kalau tidak setuju dengan pemerintah, instansi manapun, dari supir, guru, juga dokter, perawat, mogok massal. Kalau di Wakanda ini kagak ngebacot, tapi tetap aja masuk, tetap aja kerja karena BU butuh makan, tidak punya pendirian, bisa cuma ngebacot aja. So dari dulu ya, sejak era reformasi saya tidak pernah melihat mogok nasional. Coba di Eropa itu, di Prancis, mogok masinis kereta api, mogok pilot, mogok guru, mogok perawat. Karena mereka tahu hak-hak mereka. Kalau di sini cuma ngebacot, habis itu dikasih bansos, nasi bungkus, cicing wae semuanya diam. Gara-gara dikasih nasi sama pecel lele gitu, semua diam. Saya bukan provokator, tapi kalau negara demokratis, bukan hanya urusan ngebacot, dan kalian juga mahasiswa, kalau memang mau protes, serentak aja 3 bulan, 1 semester, semua dari Sabang sampai Merauke tidak masuk kuliah, tidak masuk kelas. Kita lihat, kampusnya tumbang nggak?
profesor dosennya dipecat nggak? Di situ kasih shock terapi dong. Kalau gue bakal begitu, untuk apa ada gerakan mahasiswa kalau cuma ngebacot? Terus turun jalan di Monas, dikasih nasi bungkus, diam semuanya. Balik lagi ke rumah masing-masing, main TikTok, habis itu main Mobile Legend, habis itu setelah 6 bulan ngebacot lagi. Bosen gue dengerinnya. Jadi daripada sekarang nyindir-nyindir pemerintah segala macam, kementerian makan-makan lah, memang sesuai budaya kalian ini juga kok. Gimana mana kan makan. Saya juga heran ya kalau ke gereja ya, habis kebaktian makan, ke rumah orang makan, urusan meeting kantor padahal cuma 1 jam makan, ada snack. Di Eropa tuh tidak ada budaya makan-makan. Jadi Pak Gemo itu sama kroninya itu adalah orang cerdas karena bisa ngibulin. Orang cerdas itu kan bukan orang yang jujur, tapi orang yang bisa ngibulin orang yang bego gitu menurut gua. Karena mereka bisa kasih harapan palsu. Itulah namanya maling. Maling kan adalah orang jenius bisa menipu orang baik. Nah, kita ini mungkin terlalu baik, terlalu diam. Harusnya ya kita mengikuti cara mereka. Licik. Liciknya bukan dengan kejahatan, mogok. Coba bikin mogok. Mogok nasional semua siswa-siswi dari seluruh Nusantara. 3 bulan, 1 semester tidak masuk kampus. Berani nggak? Saya jamin presiden, menteri semua turun tangan karena akan jadi viral di seluruh dunia. Itulah perubahan. Masa gue harus ajarin sih? Itulah namanya demokrasi. Itu yang dilakukan Amerika, negara-negara barat, mogok. Kamu mau nuntut sesuatu ya mogok. Dan itu sah secara undang-undang. Asal kamu laporin dulu apa alasan kamu untuk mogok. Ya, udah gitu aja. Gak usah banyak bacot. Ngebacot. Ujung-ujungnya disumpel pakai nasi bungkus juga diam. Oh. Bisa bayangkan tadi 400 triliun, hitungan kita berapa? 450 triliun. Iya. Alah, Bapak nih ya omon-omon aja kan. Kemarin makan siang gratis, sekarang dirubah jadi sarapan pagi ya. Nanti udah dilantik berubah lagi hilang. Aduh, Pak, saran saya nih sebagai rakyat kecil ya. Kalau negara nih mau maju, diisi otaknya bukan diisi perutnya. Ya. Maksud diisi otaknya di sini, negara lebih fokus ya kan pada infrastruktur pendidikan, biaya pendidikan yang lebih terjangkau sehingga orang tua murid ya bisa lebih fokus untuk mengurusi anaknya supaya bisa memberi makan anaknya, supaya bisa memberi jajan anaknya. Ya. Gimana orang tua nih ya mau bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya? Gimana anak-anak Indonesia bisa cerdas sementara ya kan biaya sekolah tinggi, ekonomi sulit, harga bahan pokok mahal, dan orang tua terhimpit oleh keadaan itu ya. Yang jadi persoalannya itu. Jadi ngapain dibabat batang pohonnya sementara yang bermasalah akarnya kan. Jadi ini mah orang nih sakit kepala malah dikasih obat sakit perut ya. Ini bukannya sembuh malah tambah keleyengan, Mbak. Ya. Perbaiki ekonomi Indonesia, sejahterakan rakyatnya, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, ya kan. Tindak tegas para koruptor, miskinkan para koruptor. Jangan mau bernegosiasi dengan oligarki. Itu baru negara maju. Kalau ini omon-omon aja, nggak bakalan ada maju-majunya nih negara. Ya seperti yang Bapak bilang 2030 bubar nih negara. Bisa jadi itu Pak. Omongan Bapak itu di 2019.
Ya, itu aja saran saya Pak ya. Lampung all in Prabowo bang, saya sebelah desamu bang. Lu nggak perlu ngasih tahu ke gue Lampung itu akan mendukung nomor berapa, gue udah tahu. Dari awal kasus gue perkara Lampung jalanan rusak, media representation membuktikan bahwa Jokowi ini memiliki suara yang kuat di Lampung. Walaupun Jokowi tidak mencalonkan diri untuk next periode dan gak bisa mencalonkan diri lagi juga, tapi Jokowi ada tendensi untuk mendukung salah satu paslon. Karena kalian lihat sendiri media di Indonesia, Jokowi dekat sama Prabowo, sama Ganjar. Jadi gue menerka-nerka kalau mungkin nantinya Prabowo bakalan dipasangkan dengan Ganjar atau Ridwan Kamil. I don't know siapapun itu. Tapi yang membuat gue shock adalah ternyata anaknya sendiri yang dijadikan calon wakil presiden gitu. Which is not good. I'm telling you. Kenapa orang-orang di Lampung ini rata-rata suka dengan yang namanya dinasti politik ya kak? Gue gak paham. Ini gue kasih tau ya fun fact-nya Lampung. Gue gak mau bahas tentang politiknya. Gue cuma mau bahas tentang apa yang sudah gue lakukan dengan Lampung. Jadi gue tuh bikin yayasan. Yayasan gue tuh namanya Yayasan Bina Makmur Lampung. Tujuannya untuk promoting international education, untuk membentuk masyarakat, terutama anak-anak muda di Lampung untuk semangat menimba ilmu di luar negeri. Tapi kebanyakan ternyata yang konsultasi ke gue itu orang dari Medan, orang dari Surabaya, Jakarta, Pontianak. Orang-orang di Lampung sekalinya konsultasi ke gue, mereka itu pengennya jadi TKI di luar negeri. Ada juga beberapa yang nyari beasiswa 100%. Tapi ketika gue kasih realita, itu mereka langsung drop dan langsung kayak nggak jadi kuliah gitu. Keluar negeri ternyata mahal, ternyata butuh modal. Berat banget loh tahu PR untuk orang-orang yang peduli sama Lampung ini. Gue aja kadang kan nyerah. Dan kalian gak perlu nyuruh gue kayak lu pulang jadi DPR. I don't need to touch Lampung to contribute to my society. Gak perlu gue. Gue cukup untuk mengedukasi lu pade di sini untuk semangat kuliah, belajar. Jangan mau dieksploitasi jadi TKI di luar negeri. Karena banyak juga ternyata yang ditipu lah. Udah bayar sekian puluh juta ternyata gak berangkat. Udah berangkat tapi kerjanya zong. Macem-macem. Anyway, congratulations. Lampung sudah memenangkan 02. Semangat. Good luck. All the best for you. Halo. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Begini ya untuk Pak Prabowo yang terhormat. 03 tidak mau dirangkul itu bukan berarti tidak peduli dengan negara. Cuma kita sebagai pendukung 03 menghargai Bapak sebagai pemenang dan memberikan kesempatan untuk Bapak memimpin negeri ini. Dan kita sebagai tim yang kalah siap menjadi oposisi, mengontrol semua kebijakan Bapak. Tapi mohon maaf, jika kita mengkritik dianggap mengganggu, ini yang perlu diperbaiki. Berarti Bapak menjadi pemimpin takut dikritik atau nggak mau dikritik. Begini Pak, kalau Bapak berusaha merangkul semuanya, artinya Bapak merusak demokrasi. Membuat demokrasi ini tidak sehat. Karena nggak semua orang punya prinsip seperti Bapak dengan alasan membela negara, rela masuk ke kabinet pemerintah pemenang. Saya sebagai rakyat cuma mengingatkan Pak, negara ini milik rakyat Pak, bukan penguasa. Jadi siapapun berhak mengkritik pejabat yang melakukan kesalahan. Dan sebagai penguasa atau pejabat ketika dikritik seharusnya memperbaiki diri, bekerja lebih baik lagi. Jangan anti kritik Pak, kecuali kalau kritikan kita salah, mungkin bisa dianggap memfitnah, bisa diproses secara hukum. Negara kita negara hukum. Cuma kalau kritikan kita untuk membangun lebih baik, kenapa harus anti kritik Pak? Karena nggak selamanya kebijakan pemerintah itu selalu benar. Baik untuk rakyat. Dan seharusnya, sewajarnya rakyat juga mengkritik. Gimana lebih baiknya. Oke Pak, terima kasih. Orang-orang banyak yang pada ribut tuh. Pajak naik. Gua mah cuman bilang, biarin.
Sembako mahal, apa-apa mahal. Gua ya jawabin lagi, biarin. Terus ada lagi yang bilang begini, biaya pendidikan juga mahal. Ya gua jawabin, bodoh amat. Terus ada lagi yang bilang begini, Pertalite bakal dihapus, bakal diganti dengan Pertamax. Terus kita mau apa lagi? Biarin, bodoh amat. Kan yang milih juga lo, bukan gua. Makan apa kita hari ini? Makan tuh keberlanjutan. UKT naik ya disyukurin, bayarin tapera ya disyukurin, pajak dinaikin ya disyukurin, MKM amoblok ya disyukurin, UKT naik ya disyukurin, bayarin tapera ya disyukurin, pajak dinaikin ya disyukurin, MKM amoblok ya disyukurin. Nih ada yang namanya Solihin. Capek-capek kuliah di luar negeri nggak bisa bedain mana dinasti, mana demokrasi. Ini pasti gara-gara postingan gue yang sebelumnya tuh. Sebenarnya kalau lo memahami definisi dan perbedaan antara dinasti politik dan demokrasi berdasarkan kamus aja tanpa menganalisa kondisi negara kita seperti apa, ya anak SD juga tahu pengertiannya itu apa. Jadi kita bahas sedikit deh topik yang agak anget-anget nih. Manuver kekuasaan membayangi demokrasi Indonesia. Kita nggak perlu denial ya kak. Di sini kita lihat analisa kondisi di Indonesia itu seperti apa. Di situ ada manipulasi hukum. Ini buat pendukung gemoy, lo pada harus tahu juga. Di situ ada manipulasi hukum. Ya tampaknya demokrasi di Indonesia sedang diuji berat. Jokowi dengan manuver politiknya memang sedang merintis jalan untuk sebuah dinasti politik dengan mengatur posisi bagi Gibran Rakabuming Raka putranya sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto. Jokowi berusaha mempertahankan pengaruhnya meskipun ia tak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden. Langkah ini melibatkan manipulasi hukum dan lembaga yudisial seperti terlihat dari intervensi di Mahkamah Konstitusi untuk mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon. Ini jelas menunjukkan ada upaya untuk ngebentuk dinasti politik. Dan di situ juga ada deal-deal politik dengan Prabowo. Plus dengan keputusan Prabowo yang dulu adalah lawan politik Jokowi. 2 kali loh kak ngelawan Jokowi. Sekarang menjadi sekutu. Semakin menguatkan indikasi bahwa ada deal-deal politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dalam keluarga dan lingkaran dalam politik. Jadi bisa dibilang Jokowi sedang menyiapkan dinasti politik dan hal ini nggak terlalu baik buat demokrasi di Indonesia. Yang lama-lama tuh cucunya juga jadi gubernur tuh. Gimana enggak kalau kekuasaan cuma muter-muter di lingkaran yang sama, suara rakyat bisa jadi nggak terdengar. Jadi buat Indonesia yang kita cintai ini, semoga kedepannya kita bisa lihat lebih banyak pilihan yang beragam di panggung politik, bukan cuma warisan kekuasaan. Karena demokrasi jadinya itu tentang pilihan, bukan tentang dinasti. Guys, makanya lu pada yang di luar negeri mending pulang deh, kalau enggak nih dinasti semua nih isinya nih. BTW gue ambil dari non-academic resource, dari USIT, terus dari The New York Times, The Jakarta Post, and ABC News Australia. So mostly Australian news agency. So they are credible. I'm not just saying. Itu aja sih yang mau gue sampein. Semoga lu pada paham. Gue ngasih tempat sekarang buat lu pada debat. Buat pendukungnya Abah sama Ganjar maju. Gemoy siapin amunisi lo pade, siapin statement-statement yang bagus, debat sama mereka juga. Kena lo. Bye. Oke guys ya, untuk pendukung-pendukung dari Pak Prabowo ya, kalian jangan malu-malu jika misalnya hari ini kalian merasa bahwa ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sudah tidak pro rakyat. Silakan kalian juga berhak atau boleh untuk bersuara atau speak up. Jangan merasa bahwa wah saya ini kan pendukung dari Mas Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Jadi
saya nggak mau nih untuk menentang kebijakan dari pemerintah, ya. Walaupun nurani Anda menyatakan bahwa hal ini memang tidak pro rakyat, ya. Contoh misalnya program Tapera potongan 3%. Apakah hanya untuk kalian pendukung 02? Tidak, ya, semuanya kena, ya. Jadi ini kita bukan lagi berbicara 01, 02, 03, ya, tapi ini bagaimana kita melihat kebijakan dari pemerintah kita, apakah adil ataukah itu berpihak atau membuat rakyat sejahtera atau malah membuat rakyat sengsara, ya. Nah, siapa yang mau dipotong gajinya 3% hanya untuk rumah yang belum kelihatan, ya. Kalau kita KPR di bank kan kita boleh tuh menempati unit rumahnya, ya, gaji kita dipotong juga nggak apa-apa. Atau BPJS, ya, kalau dipotong juga nggak apa-apa, kan kita rasakan manfaatnya. Tapi kalau Tapera ini wujud rumahnya itu mana, ya, tapi kita udah dipaksakan, diwajibkan untuk dipotong. Nah guys, kita lihat juga situasi yang terjadi di tanah air kita, ya. Kemarin ada berita dari kepala otorita IKN yang mengundurkan diri, ya, dan juga aturan atau undang-undang yang sekarang dibuat kepentingan penguasa. TNI Polri aktif boleh menjabat di berbagai bidang kementerian, ya, bahkan boleh mengisi jabatan-jabatan strategis, mau di eksekutif, yudikatif, legislatif, ya, itu boleh diisi oleh pejabat-pejabat TNI Polri. Nah, dikhawatirkan sebentar lagi semua gubernur, bupati tuh boleh tuh, ya, diisi oleh pejabat TNI Polri aktif. Nah, ini gimana, ya, seakan-akan ya sipil ini mau didegradasikan. Jadi ini perlu kita kritisi, ini yang perlu kita suarakan. Dan masih banyak hal-hal lain yang kita lihat akhir-akhir ini agak kurang beres yang terjadi di negeri kita, ya. Anda jangan lagi berpikir bahwa wah saya ini 02, ya. Ini bukan 01, 02, 03. Kalau kebijakan pemerintah tidak pro rakyat, yang tanggung yang makan itu bukan 01, 03, tapi kita semua, ya. Oke guys, itu saja, ya. Semoga kita mampu bersuara, speak up, melihat hal-hal yang tidak beres yang terjadi di negeri kita, ya. Ini semua bukan berarti kita memusuhi pemerintah, tapi kita sayang kepada negeri kita tercinta. Oke guys, sekian dan terima kasih.